Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai kapan sih kita sebaiknya menghentikan kastrasi atau waktu yang tepat kita menghentikan kastrasi. Nah teman-teman, kastrasi ini adalah kegiatan yang saya rasa lumayan cukup penting untuk dilakukan, karena memang tujuan kastrasi ini supaya memang nutrisi-nutrisi yang kita berikan ini fokus ke pertumbuhan vegetatif. Nah, pertumbuhan vegetatif ini adalah pertumbuhan batang, pelepah, daun dan yaitu tiga hal itu: akar, daun, batang dan pelepah, seperti itu teman-teman. Sedangkan pertumbuhan generatif itu adalah pertumbuhan bunga, pertumbuhan buah, memperbesar buah, mempercepat pembungaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika memang di awal-awal pembungaan seperti sawit saya ini di usia 12 hingga biasanya di usia 10 hingga 12 bulan itu sudah mulai muncul bunga. Namun itu tidak bisa dijadikan patokan teman-teman, karena ada yang memang sudah muncul bunga, ada yang memang belum. Itu sesuai dengan tabiatnya masing-masing lah, seperti itu. Apalagi ketika kita menggunakan benih yang tidak baik atau memang masa stresnya lumayan cukup lama, biasanya itu hingga umur 2 tahun itu memang belum mengeluarkan bunganya, karena memang masa stresnya yang lumayan cukup lama. Misalkan kita menggunakan benih yang terlalu tua atau benih yang memang sudah mengalami etiolasi dan lain sebagainya, biasanya itu waktu pembuahannya atau pembungaannya itu akan lumayan lebih terlambat ketimbang kita menggunakan benih yang ideal. Misalkan kita menggunakan benih usia 1 tahunan, itu biasanya usia 10 hingga 12 bulan sudah mengeluarkan dompetnya. Nah, ini sawit saya ini usianya 12 bulan teman-teman, alias 1 tahun. 1 tahun 10 hari ya. 1 tahun 10 hari sudah lumayan banyak yang mengeluarkan dompet. Sekitar dari kebun saya ini ya sekitar 40% itu sudah mengeluarkan bunga-bunga seperti ini, dan tentunya itu membuat hati saya juga berbunga-bunga. Nah, di awal-awal pembungaan seperti ini kita harus rajin melakukan kastrasi teman-teman, supaya memang pertumbuhan dan perkembangannya itu memang benar-benar fokus untuk pembesaran batang, dan target kita 2 tahun itu sudah bisa panen. Nah, setelah kita mengetahui target kita ini 2 tahun bisa panen, ya sekitar 24 hingga 28 bulan atau 26 bulan, karena memang di brosur benih unggul sekarang menampilkan quick starter yang bisa kita panen di usia 24 hingga 28 bulan. Jadi target kita itu paling lambat 28 bulan dan paling cepat 24 bulan itu harus bisa kita panen. Dan tentunya teman-teman, dengan syarat perawatan yang baik, pemupukan yang baik, benih yang baik dan lain sebagainya harus kita lakukan secara maksimal. Sanitasi yang baik, kemudian kasih sayang yang baik, semangat yang baik yang kita miliki, kita harus benar-benar tanamkan dalam diri kita secara kuat-kuat, sehingga memang kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kapan sih waktu yang tepat kita menghentikan kastrasi? Tentu saja ketika kita memiliki capaian atau target 24 bulan, misalkan 26 bulan kita ambil mediumnya, 26 bulan kita harus bisa panen. Maka dari itu kita harus menghentikan kastrasi ketika sawit kita itu usia 20 bulan. Berarti ketika umur 12 bulan kita melakukan kastrasi pertama kali, maka kita melakukan kastrasi selama 8 bulan secara penuh atau secara berturut-turut. Dan ketika umur 20 bulan kita hentikan kastrasi, dan secara umum kita ketahui bahwa pembuahan hingga masak hingga panen itu sekitar 6 bulan pembuahan. Jadi dari mulai muncul bunga hingga kita bisa memanen buahnya itu sekitar 6 bulan teman-teman. Maka dari itu kalau kita memiliki target 26 bulan kita harus bisa panen, maka 20 bulan kita hentikan kastrasi. Itu pun melihat dari perkembangannya dulu teman-teman, apakah batangnya itu bagus atau tidak atau hal lain sebagainya. Tentunya ketika kita menggunakan benih yang bagus, maka pertumbuhannya itu akan seragam, dan tentunya itu bisa kita prediksi, bisa kita antisipasi bahwa memang pertumbuhan itu akan lebih baik selanjutnya, seperti itu. Jadi di usia 20 tahun 20 bulan kita bisa menghentikan kastrasi, dan kita biarkan buahnya untuk
dipanen ketika usia 26 bulan. Lalu pertanyaannya, mengapa tidak dari pertama kita tidak usah melakukan kastrasi? Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita tidak melakukan kastrasi, tentu ini usia 12 bulan dan nanti di usia 18 bulan pasti ada yang masak. Nah, di batang yang sekecil ini tentunya buahnya juga tidak akan besar teman-teman. Pasti buahnya juga akan kecil, dan ketika kita jual pun ke pengepul ataupun apalagi ke pabrik itu tidak akan diterima. Itu pasti akan mendapatkan harga yang murah dan tentunya tonase yang rendah. Dan dari aspek-aspek yang kita perhatikan seperti itu, tentunya kita akan sangat merugi. Seharusnya usia 2 tahun kita sudah memiliki batang yang lumayan besar, dan ketika kita panen sudah mencapai tonase yang memang lumayan, ya sekitar kalau 1 hektar mendapatkan 2 kintal hingga 3 kintal, tentunya itu yang bisa kita harapkan. Sedangkan ketika kita tidak melakukan kastrasi, nutrisi itu berbagi dengan buah, maka pertumbuhan batangnya itu akan sedikit lebih lambat teman-teman, bukan tidak berkembang sama sekali, akan sedikit lebih lambat, dan tentunya nanti tonase yang akan kita dapatkan juga tidak sebanyak ketika kita melakukan kastrasi. Dan tentunya buah-buah yang memang kita biarkan tidak kita panen di batang itu nanti akan membusuk dan akan menimbulkan kecerobohan atau menimbulkan jamur dan lain sebagainya, sehingga nanti sanitasinya itu tidak baik dan bisa-bisa jamur itu menyerang dari batang sawit kita itu sendiri. Jadi ya kalau bisa dikatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya apa salahnya kita membuang buah itu, karena memang buah itu nanti tidak akan menghasilkan. Masalah nanti perkembangannya sama atau tidak, tentunya itu di luar kendali kita, dan tentunya semakin baik kita melakukan perawatan maka akan semakin baik pola hasilnya. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.